Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas e-commerce. Untuk minggu ini kita akan belajar topik yang lain, tapi masih sama. Sebelumnya, teman-teman belajar tentang bagaimana sebuah web ketika kita akan membuat dia lebih terkenal lagi, lebih banyak diakses, itu adalah tentang SEO analitik. Nah, salah satu bentuk SEO analitik yang sering banget digunakan itu salah satunya adalah Google Analytic. Nah, gimana kita akan membahasnya untuk minggu ini? Saya bagi menjadi 4 opsi atau fase tahapan yang teman-teman harus pahami. Yang pertama tentang pendahuluan apa itu Google Analytics, lalu fiturnya apa saja, yang ketiga adalah fungsinya, lalu yang terakhir kita akan bahas tentang apa itu manfaat dari Google Analytics. Tapi teman-teman sebelum kita pahami tentang Google Analytics itu sendiri sejauh bagaimana berperform untuk meningkatkan kapasitas web kita untuk para pangsa pasar di luar sana, kita harus pahami tentang algoritma Google terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui, untuk search engine yang saat ini marak digunakan, mayoritas para netizen itu selain Google sebenarnya ada juga yang lain, ada Bing, Yandex, ada juga Yummy, DuckDuckGo, banyak banget ya. Cuman yang paling ada Yahoo juga, cuman yang paling sering atau mayoritas orang tahu itu Google. Oke, nah dari bagaimana algoritma Google ini bekerja, nanti kita akan ketahui bagaimana kita memanfaatkan analytics yang memang sudah Google berikan, sajikan supaya kita bisa memahaminya untuk kita gunakan untuk optimasi dari website kita. Oke, untuk algoritma Google bekerja itu secara umum memang memberikan hasil pencarian yang paling relevan ya saat ini. Nah, cara kerja terupdate-nya seperti apa? Karena setiap tahun dia memiliki berbagai update atau perubahan. Nah, di setiap waktu tentunya untuk algoritma Google ini memang terus berubah. Hal ini dilakukan oleh Google sendiri untuk memberikan hasil pencarian yang terbaik. Kita saja mungkin sudah punya website, tetapi kalau kita berpasrah dengan SEO tanpa kita mengupdate setiap waktu juga belum tentu menjadi website kita di pencarian paling atas ya, top 1 atau top 5 begitu. Nah, sebagai bagian dari proses digital marketing itu sendiri, tentunya orang-orang yang terlibat di bidang ini perlu memahami algoritma Google. Baik itu kita nanti belajar SEO-nya, bahkan kalau kita nanti di bagian social media manager, content writer, blogger, bahkan kita kalau jadi seorang influencer. Nah, gimana sih cara kerja dari algoritma Google ini sendiri ya, yang memang kita perlu ketahui itu pengertiannya terlebih dahulu teman-teman. Gimana Google punya algoritma itu bisa kita definisikan sebagai sebuah sistem kompleks ya yang memungkinkan untuk Google itu mencari, menemukan, memberikan sebuah peringkat dan mengembalikan halaman dari web yang paling relevan dari kata kunci. Jadi ketika teman-teman memasukkan keyword di search engine, dia akan memunculkan banyak web yang memang itu hasilnya adalah dari sebuah sistem. Nah, lebih tepatnya seluruh sistem pemeringkatan yang terdiri dari beberapa algoritma yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, bisa muncul peringkat satu ketika kita mengetikkan kata kunci rumah sewa di Jogja misalnya, atau rumah kontrakan di Jogja, atau tempat sunset terbaik di Bali misalnya. Nah, yang nomor satu muncul mungkin Danau Batur gitu ya, lalu yang kedua muncul di Uluwatu dan sebagainya. Bisa muncul seperti itu karena ada sebuah pemeringkatan di mana sistem ini eh,
muncul akibat dari pengaruh beberapa faktor gitu ya. Nah, yang pertama itu faktor dari kualitas dari pencarian, lalu relevansi dengan keywordnya, dan kegunaan halaman situs itu sendiri. Semakin situs itu memberikan banyak akses dan manfaat ke pengguna, otomatis dia akan masuk ke pemeringkatan yang sudah diatur dari sistem Google itu sendiri. Oke, so bisa dikatakan juga bahwa algoritma ini merupakan sistem ranking ya, yang memang itu sudah dibuat oleh Google. Oke, dan jika memang kita menginginkan halaman kita atau web kita ada di peringkat-peringkat teratas Google, nah tentu saja kita harus mematuhi algoritma ini. Kita harus ngerti cara kerjanya gitu kurang lebih ya. Jika nggak sesuai dengan kriteria Google ya maka sulit nanti visibilitas web kita untuk bisa dibaca atau bahkan untuk bisa muncul 10 teratas dari hasil keyword yang sudah di-search. Nah, inilah mengapa Google terus memperbarui algoritmanya. Jadi yang kalian bisa lihat untuk hari ini ketika nge-search kata kunci yang sama, misal tempat wisata di Jogja untuk lihat sunset, bisa aja Prambanan ada muncul di top pertama di website. Tapi bisa jadi untuk besok berubah lagi gitu ya. Nah, disinilah kenapa kita harus ngerti gitu. Berdasarkan pengaruh apa? Oh, mungkin pengaruh saat ini bisa jadi kualitas dari web yang dicari memang untuk wisata mudik ya setelah Lebaran atau hari raya. Nah, tujuannya di sini supaya Google juga bisa ningkatin kualitas hasil pencarian, maka perlu melakukan berbagai update begitu, teman-teman. Nah, sepertinya kita harus tahu dulu kenapa faktor-faktor yang mempengaruhi tentang Google itu bisa memberikan sebuah peringkat. Itu ada salah satunya muncul karena sebuah arti query. Nah, arti query ini tentang sebuah makna atau kata-kata yang dicari gitu ya. Arti query ini lebih ke kata, word ya, kata atau bagaimana dia bisa menerjemahkan sebuah kata. Oke, lalu yang kedua tentang tujuan yang diinginkan dari pengguna. Lalu yang ketiga adalah kata-kata yang dicari itu sensitif gitu ya. Biasanya semakin dia banyak yang nyari gitu ya di waktu tertentu dan juga oleh orang tertentu, maka dia akan semakin terlacak untuk bisa muncul nomor satu. Jadi berdasarkan kuantitas seberapa banyak kata kunci itu sering dibutuhkan orang yang mencari web tersebut. Ya, sebagai contohnya, query misalnya sepatu lokal murah atau sepatu sneakers murah. Nah, ini jelas sangat bisa dipahami ya kata itu. Nah, baik dari segi maknanya sendiri maupun tujuan dari penggunanya, yaitu ingin mencari sepatu jenis sneakers dan harganya yang murah. Namun, terkadang memang ada query atau kata yang susah dipahami nih, misalnya sepatu. Ya, kan artinya luas. Jadi ketika teman-teman memberikan kata kunci yang spesifik, maka algoritma Google itu sendiri akan mudah gitu ya, akan mudah untuk memproses gitu ya. Jadi sangat penting sekali kita bisa memahami tentang keyword. Lalu yang kedua, cara kerja algoritma Google selain dia membaca dari sebuah keyword adalah relevansi dari halaman. Oke. Nah, relevansi ini tergantung dengan keyword lagi-lagi dengan keywordnya. Dengan kata lain, Google juga harus menampilkan halaman web yang dapat menjawab pertanyaan pengguna. Semakin jelas kata kunci yang digunakan, juga makin halaman yang tampil itu semakin mendekati yang diminta gitu, yang relevan. Kan nggak mungkin kita minta mobil sport misalnya 2023 itu kan itu terlalu umum. Ya sebut mereknya misalnya mobil Brio, Matic untuk 2023 gitu ya, misalnya yang manual atau yang sebagainya. Nah, itu muncul kata kunci itu biasanya dia akan menampilkan web yang relevan atau bahkan nanti diarahkan ke YouTube atau bahkan ke komparasi web-web yang misalnya di situ ada testimoni-testimoni tentang pengguna otomotif. Nah, di sini kata kunci juga harus spesifik. Lagi-lagi relevansi halaman itu dia jadi cara kerja algoritmanya. Lalu yang ketiga adalah kualitas dari konten. Nah, sangat memungkinkan ada jutaan halaman ya di luar sana untuk setiap kata kunci yang dicari. Nah, sehingga Google sendiri harus mengutamakan halaman yang menyajikan konten berkualitas. Jadi ini merupakan kunci bagi para pemilik website yang ingin berjualan di online jika memang nanti teman-teman memiliki web. Itu apabila semakin relevan konten webnya, memang kalau jualannya fashion ya jelas di situ isinya baju
sepatu, dan juga tas ya, itu artinya relevan. Judul dan isi kontennya relevan. Nah, semakin dia relevan, semakin dia berkualitas, semakin dia banyak diakses, di sinilah akan semakin meningkatkan atau menarik dari algoritma Google itu sendiri. Lalu yang berikutnya cara kerjanya adalah melalui kegunaan halaman. Setelah membahas relevansi, yaitu keterkaitan dengan halaman atau web yang memang sesuai dengan kata kunci. Lalu ada juga kualitas konten. Nah, kita harus pastikan nih yang keempat bahwa situs atau web kita, web jualan kita itu punya fungsi gitu loh, bener-bener dia itu berfaedah. Jangan sampai kita bikin web jualan tapi nggak ada maknanya, buat apa gitu kan. Apakah maknanya untuk awareness supaya orang tahu bahwa kita punya bisnis ini, bahwa bisnis kita eksis. Nah, di situ kita juga harus tahu, mungkin bisa untuk sarana sharing product knowledge-nya, untuk informasi tentang bisnis kita tuh apa aja fiturnya, lalu bagaimana cara berkolaborasi, lalu kita berikan kontak di situ, dan bagaimana user friendly dan mudah digunakan serta diakses. Misalnya saja bila halaman web jualan kita nggak cukup responsif, misalnya mau diklik itu susah banget, bahkan error atau bahkan tidak bisa dibuka gitu ya, lalu susah aksesnya, misalnya kita hyperlinknya mati dan sebagainya, atau bahkan UI UX-nya kurang bagus, bahkan ketika dibuka dari versi mobile nggak bisa terbaca gitu, atau bahkan nggak secure ketika kita mau bertransaksi, itu juga akan mempengaruhi dari kegunaan halaman, dan biasanya ketika ada hyperlink yang mati, Google nggak akan bisa baca. Ya, kecenderungan ketika kita memberikan sebuah kata kunci di keyword search engine dari Google, ketika dia muncul 1 sampai 10 top halaman atas, web teratas, itu udah otomatis dia punya sebuah artikel yang bagus, relevansinya juga oke, isi dari webnya juga masuk, dan jelas isinya itu sangat bermanfaat dengan pengguna yang mengakses. Nah, itu sudah jelas dia masuk 10 teratas. Lalu yang terakhir cara kerja yaitu berdasarkan konteks dan pengaturan, kita bisa lihat dari pencarian yang memang itu sangat dipengaruhi oleh preferensi pengguna atau dari keinginan dari para pengguna itu sendiri, termasuk di dalamnya itu lokasi pengguna, riwayatnya gitu ya, riwayat pencarian. Jadi ketika dia sudah diklik itu otomatis punya tracker siapa yang akses, dari IP address berapa, di wilayah mana. Nah, dari hasil pencarian kata kunci aja di 2 negara berbeda ya, misalnya di sepak bola begitu, kita kemasukan kata kunci sepak bola. Bisa aja di 2 negara berbeda juga hasil konteks dan pengaturannya sangat berbeda gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke inti dari sebuah analitik Google itu sendiri tentang algoritma, yaitu tentang pembaruan. Nah, pembaruan ini kurang lebih ya tentang update apa yang tersajikan oleh Google itu. Pembaruan ini kita bisa bedakan jadi 2, yaitu minor updates dan core updates, di mana Google juga cukup sering ya ngutak-ngatik algoritmanya, bahkan hingga beberapa kali ya dalam sehari. Bukan hitungan setahun 2 tahun, tapi sehari 2 hari bisa aja besok itu website kalian tidak di top 10 gitu ketika dalam pencarian, bisa jadi ke halaman berikutnya dan berikutnya. Makanya namanya ilmu SEO itu berkali-kali banyak penawaran untuk pelatihan dan bahkan untuk training ya. Karena untuk ngakali algoritma ini juga kita perlu beberapa trik. Untuk minor updates itu biasanya digunakan setiap hari dan sangat sering. Jadi ada yang jenis pembaruannya itu harian, tapi juga biasanya didasari dari penggunanya. Nah, untuk yang mayor ini dilakukannya setiap tahun. Jadi ada jenis perubahan yang itu kadangkala hanya setahun sekali. Nah, gimana untuk membedakannya? Ini tergantung dari beberapa update yang sudah saya cari, yaitu di tanggal 25 Mei di 2022, Google sendiri sudah mengumumkan ya teman-teman tentang perilisan tentang core update-nya, yang memang dia tuh membutuhkan 1 sampai 2 minggu. Juga poin-poin perubahannya itu tentang peningkatan sistemnya secara keseluruhan, di mana targetnya ini adalah biar punya efek yang lebih luas gitu ketika kita memasukkan kata kunci, mungkin nanti kita jadi peringkat 1 tidak hanya di nasional gitu ya, bisa jadi di negara tetangga atau bahkan di skup yang lebih luas lagi. Lalu juga itu punya pengaruh dari perform website itu sendiri, sehingga proses update ini biasanya
akan mempengaruhi performa. Yang saya tadi sudah bilang, bisa jadi ketika hari ini website kita di search oleh orang masuk ke 5 besar, bisa jadi besok di luar dari 5 besar. Lalu yang disediakan oleh website kita itu adalah harus yang benar-benar berkualitas ya. Jadi pastikan konten-konten dari web yang kita ingin sajikan, web-web jualan kita itu benar-benar berkualitas. Artinya gambar itu juga sesuai dengan keterangannya dan juga memang pasar membutuhkan informasi tersebut. Jangan sampai informasi itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Oke, itu sekilas tentang Google algoritma. Lalu kita akan masuk ke inti bagaimana tentang Google Analytics itu sendiri, yaitu pengertian hingga feature sampai ke benefitnya. Teman-teman sudah mencoba untuk melihat seperti apa ya sebelumnya tentang SEO Analytics ketika sudah mencoba melakukan tugas membuat web gratisan ya pakai Blogspot dan juga WordPress. Lalu kalian install beberapa plugin terkait dengan SEO analitik yang sudah teman-teman coba, tetapi belum ke Google ya sepertinya. Oh, kemarin sudah ya sedikit saya singgung. Endingnya mentok kalian harus bayar gitu kan untuk subscription setahun ya kalau tidak salah atau bahkan beberapa bulan sehingga itu masuk kategori tidak bisa gratis lagi. Memang ada kalanya karena perubahan waktu semua itu dibisniskan gitu, dimonetisasi. Tetapi itu bukan jadi soal karena yang namanya bisnis itu butuh yang namanya investasi, teman-teman. Sehingga ketika harus berbayar, otomatis dalam sebuah bisnis kita sudah punya anggaran sampai ke arah sistem dan itu biasanya kita anggap hal yang biasa dan pasti sudah masuk ke dalam anggaran sistem. Dan kalau baru latihan, kita tidak prioritaskan untuk kalian sampai membeli ya plugin-nya, tetapi kalian tahu proses yang harus kalian lakukan ketika berada di tahap tersebut. Oke, ini kita bahas dulu tentang Google Analytics itu sendiri. Setelah tahu tentang algoritma Google seperti apa dan bagaimana cara kerjanya, di mana Google Analytics itu tools wajib bagi pemilik website apapun bentuknya, termasuk bahkan itu website untuk berjualan, di mana kita sendiri juga harus paham cara Google Analytics bekerja. Nah, kita akan bahas untuk pemula yang perlu kalian ketahui itu apa saja. Nah, untuk pengelola website yang profesional, baik kita nanti sering memberikan updates yang ada di web jualan kita, kita juga harus tahu teman-teman tidak hanya bikin kontennya ya, tidak hanya dari copywriting atau copywriternya, tapi kita harus bisa kelola website ini. Artinya kita harus pahami semua fitur, semua tools tambahan yang dibutuhkan di website tersebut. Sebab situs web memang tidak bisa kita biarkan kerja sendiri selesai. Tidak bisa, kita harus terus pantau, update, kita dampingi, kita perbaharui, bahkan kita harus mengetahui algoritma dari Google itu yang bahkan setiap hari major updates atau bahkan minor updates-nya terjadi. Nah, situs web memang itu merupakan wadah ya untuk membagikan ide, tapi untuk membuatnya memang untuk menjadi yang ideal berjualan itu memang butuh alat-alat tambahan. Nah, ada tools yang memang digunakan untuk membuat topik-topik yang kita sajikan di website itu menjadi populer dan menarik bagi pangsa pasar di luar sana. Nah, ada juga alat untuk iklan hingga alat tambahan untuk menganalisis performa web tersebut. Jadi ibaratnya kita punya toko secara online dan kita usahakan toko kita ini di dunia maya sana itu juga dilirik gitu ya oleh pengguna internet. Nah, tools ini untuk hal-hal tersebut ya berfungsi untuk membuat website kita juga dikenal oleh pengguna-pengguna internet yang memang ketika keyword itu muncul, website kita tertarik untuk diakses oleh mereka yang punya kebutuhan tersebut. Nah, dalam hal ini Google Analytics lah yang dimaksud sebagai tools, alat untuk meningkatkan performa website kita atau website jualan kita. Nah, Google memang punya tampilan semua data penting mengenai situs kita. Ketika kita sudah punya web atau situs, jelas Google sudah punya data basic
web dari kita sendiri, mulai dari jumlah kunjungan, demografi, konten populer, dan lain sebagainya. Nah, dari data itu akan bisa berguna sebagai bahan evaluasi kinerja di website. Dari apa data yang sudah para pengunjung miliki, jadi bahan evaluasi kinerja situs web sekaligus menjadi pertimbangan untuk mengembangkan situs web kita ke depannya. Nah, kalau kita baru awal nih, gimana sih cara memahami Google Analytics yang memang kesannya itu rumit, tetapi tidak sesulit itu sebenarnya, teman-teman. Sudah banyak sekali yang mengkaji dari versi yang sangat newbie, pemula, bahkan yang setingkat expert. Tapi kita akan coba untuk pahami yang tingkat pemula dulu. Oke, cara menggunakannya seperti apa? Tentu saja ya teman-teman buat di Google Analytics kemarin ya, google.com, Analytics, lalu kalian login dan sebagainya. Nah, di situ setelah kalian nanti mulai untuk akses dan mengaktifkan gitu ya, ketika harus masuk ke subscription dan membayar, ketika sudah membayar, nah nanti di situ akan kita dapatkan beberapa fitur. Yang pertama, fitur dari Google Analytics itu sendiri adalah fitur real time. Fitur real time ini bisa kita akses untuk melihat metrik ya, metrik dari jumlah pengunjung di website tersebut atau di website kita yang kita sambungkan dengan Google Analytics tersebut. Nah, menu ini akan menampilkan semua data yang sedang direkam pada saat itu juga ketika situs sedang diakses. Jadi ketika kita masuk ke sebuah situs, terus kita melihat-lihat halaman produk, lalu kita memberikan like, atau bahkan kita masukkan ke keranjang, itu kita sudah di-track sama Google itu sendiri. Jadi otomatis sudah masuk ke metrik. Jadi walaupun kita tidak jadi beli, di mana pergerakan kita membuka-buka situs itu sudah tercatat ya, terrekord oleh metrik dari si Google Analytics tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat data apa aja, termasuk data jumlah pengguna, bahkan pembagian user, gitu ya. Bahkan dia menggunakan desktop atau mobile, bahkan page view per menit per detik, hingga top referral dan top social traffic, bahkan keyword yang paling sering muncul di website itu apa, sampai kita bisa tahu halaman mana dan produk apa yang sering dimasukkan kata kuncinya di website tersebut. Oke, okay? So itu adalah salah satu fitur atau fasilitas yang dimiliki dari Google Analytics. Lalu yang kedua, ketika kita pasang Google Analytics di website jualan kita akan bisa melihat demografi audiens, jadi kita bisa tahu total pengguna yang mengakses, jumlah tayangan per halamannya, juga jumlah pengguna barunya, bahkan sampai ke jumlah sesi per pengguna, hingga rasio pantul atau bounce rate-nya gitu ya. Bahkan demografi menurut bahasa negara dan kota. Jadi kan kadang ada ya website yang kita ini diakses oleh orang Amerika berapa kali, bahkan orang Eropa berapa kali, jam berapa, usia berapa, itu ada ya teman-teman, sampai bisa di-track oleh Google Analytics gitu ya. Lalu yang ketiga, fitur yang bisa kita dapatkan dari Google Analytics adalah visitors behavior atau perilaku dari pengunjung itu sendiri gitu ya. Misalnya data pengunjung lama dengan pengunjung baru, lalu frekuensinya kapan kembali lagi, itu ketahuan dari IP address-nya dari pengunjung yang sama gitu ya. Apalagi kan biasanya ada website jualan yang kita harus minta dia login dulu untuk bisa dapat email dan sebagainya. Itu artinya kita sudah melakukan pengetrekan ke langkah selanjutnya. Bahkan kita bisa melihat engagement, dia itu suka dengan promosi jenis apa, apakah kita masukkan ke dalam grup WhatsApp atau kita masukkan ke dalam Instagram gitu ya. Nah, kualitas tiap sesi kunjungan dan konversi ini juga kita bisa dapatkan dari fitur visitor behavior. Lalu yang keempat, fitur lain dari Google Analytics itu adalah traffic, di mana menu ini kalian mungkin nanti bisa cek di acquisitions-nya. Kita bisa memilih menu channels, dan di channel ini kita bisa tunjukkan data tentang saluran pemasaran apa yang menyumbang kunjungan paling besar. Jadi ketika di web itu kan pasti ada afiliasi terkait dengan sosial media yang kita juga cantumkan ya. Misalnya kita ada
afiliasi dengan IG, Facebook, bahkan TikTok. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu pengunjung kita ke web itu dari sosial media mana. Misalnya kita promosinya di Instagram, yang mengakses ke website itu kebanyakan mungkin dari Instagram atau bahkan dari Facebook, itu bisa tertrack gitu ya, traffic atau pengunjung yang paling banyak itu alirannya dari channel sosial media mana yang pada akhirnya mengakses website tersebut. Dari backlink dan juga dari outbound link yang sudah mereka klik, yang sudah dikaitkan dengan sosial media di website tersebut. Lalu yang terakhir kita bisa lihat feature dari site speed-nya, lalu kecepatan rata-rata dari performa situs kita itu bisa ketahuan. Yang sudah pernah saya informasikan, untuk server paling aman dan juga paling cepat itu rata-rata banyak yang menggunakan server di luar Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan server di Indonesia juga punya akses site speed yang bagus dan masih di rata-rata untuk membuka halaman tidak lebih dari 3 detik. Oke, untuk data yang bisa disajikan dari site speed untuk feature Google Analytics itu memuat hal-hal yang terkait dengan rata-rata pengalihan, pemetaan domain, lalu juga sambungan server, bahkan juga bagaimana rata-rata mendownload halaman, membuka halaman, dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan feature. Bagaimana dengan fungsi dari Google Analytics tersebut? Untuk fungsi dari Google Analytics dilansir dari beberapa sumber, yaitu salah satunya dari Social Media Today, yang paling bisa dikatakan memiliki fungsi dari Google Analytics adalah kita jadi tahu ya asal pengunjungnya dari mana, itu yang utama. Manfaat kita punya tools di Google Analytics ini, kita tahu asal pengakses website tersebut, gitu ya. Dan juga bagaimana website kita bisa ditemukan dari alur traffic sosial media, dari outbound link dan backlink. Lalu yang ketiga dari browser web apa gitu yang digunakan oleh pengunjung, misalnya paling banyak menggunakan Chrome atau bahkan menggunakan Safari gitu. Sehingga nanti ke depannya kita bisa fokuskan ya untuk mengetahui browser mana yang kita lebih bisa dibuka secara user friendly, sehingga kita nanti bisa fokuskan untuk berjualan di browser mana gitu untuk sistem yang kita bisa buat di web tersebut. Karena mungkin ada hal yang berbeda keterkaitannya ketika membuka website di browser tertentu. Lalu yang keempat, fungsi yang bisa didapatkan adalah kata kunci yang digunakan itu kata kunci yang apa gitu, yang akhirnya bisa membawa website kita ini banyak diakses orang. Nah, data ini sangat penting sebenarnya untuk nyambung ke SEO analitik yang minggu lalu. Jadi untuk mengetahui kata kunci mana nih, mau kata kunci mana nih gitu yang sering dicari oleh orang-orang di internet, untuk pada akhirnya situs kita ini bisa menjadi top 10 di pencarian search engine Google. Nah, manfaatnya apa nih teman-teman menggunakan Google Analytics? Karena sebenarnya banyak ya, tidak harus menggunakan Google Analytics ya. Kalau melihat metrik ya, untuk melihat metrik dari pengunjung dari website. Tapi yang paling mudah, paling murah, dan paling banyak tutorialnya adalah yang Google Analytics. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang paling orang suka yaitu adalah gratis, teman-teman. Harganya juga nggak ada yang perlu kita keluarkan gitu ya. Tetapi memang ada beberapa fitur yang dia premium, sehingga teman-teman harus subscribe gitu ya, harus subscription dulu. Untuk yang gratisan ini memang standar, sehingga untuk yang websitenya baru-baru berdiri, jadi tidak masalah menggunakan yang gratisan. Untuk yang tidak mengenakan biaya ini juga menggunakan produk analitik dengan fitur-fitur yang standar umumnya ya, bukan yang premium. Kalau yang premium mungkin dia lebih banyak lagi fitur untuk kita dapatkan. Nah, Google Analytics sendiri ini memberikan informasi yang terkait dengan berbagai hal terkait dengan angka, statistik penting memaksimalkan kinerja situs. Jadi ketika Anda sedang memiliki keuangan di bisnis yang tidak terlalu budget besar, kita bisa pakai
Google Analytics ini. Lalu yang kedua, manfaatnya kita bisa kumpulkan data secara otomatis ya, diotomatisasi sekali sehingga nggak ada batasan waktu sih untuk menggunakannya. Kadang kan ada juga tools yang dia punya waktu trial tertentu ya, hanya 30 hari atau bahkan hanya subscription ini berlaku 1 tahun dan sebagainya. Lalu yang ketiga, manfaatnya itu adalah kita bisa mengcustom data. Jadi selain menggunakan otomatis, bisa menampilkan data secara custom. Jadi ada yang bentuknya diagram atau bahkan menggunakan bentuk alur dan sebagainya. Artinya kita bisa mengubah tampilan data dari hasil analitik yang sudah Google lakukan. Lalu yang keempat, itu sangat terintegrasi dengan platform lain. Bisa saja kita aksesnya tidak hanya di komputer, atau bisa kita akses secara mobile menggunakan handphone kita sendiri. Bahkan bisa diunduh melalui Play Store ya. Dan aplikasi ini juga nanti ada hubungannya dengan AdWords dan Google Trend. Lalu yang kelima, manfaat yang kita dapatkan kalau kita menggunakan Google Analytics tentu saja yang paling utama selain gratis adalah evaluasi performa situs web. Ini yang paling penting karena kita bisa tahu kinerja dari toko online kita. Apakah sudah berhasil mencapai target atau belum, atau apakah iklan yang kita sudah pasang di situs itu bekerja dengan baik sehingga performa situs bisa dinilai dari hasil data metrik yang ada di Google Analytics. Baik, itu dia teman-teman yang bisa saya informasikan untuk materi yang minggu ini harus dipahami, yaitu terkait dengan Google Analytics, cara kerjanya secara umum, secara basic, lalu manfaatnya, hingga fiturnya apa saja. Nanti minggu depan atau di materi berikutnya, teman-teman akan belajar tentang Google Trend, Keyword Planner, hingga Google Ads, dan juga bedanya dengan Facebook Ads. Nah, tentu saja ini semua perlu kita pahami di dunia bisnis saat ini yang semuanya sudah hampir serba online dan juga berada di fase pangsa pasar digital nomad. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk berikutnya silakan kalian mengakses bagian kuis dan tugas. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WhatsApp group atau mungkin bisa japri apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.